got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama-tama puja dan puji hanyalah milik Allah Rabbul Izzati. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibi wa Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in atba'u tabi'innya, serta kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapat syafaatul uzma dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam 2 yang berjudulkan teori-teori tentang pendidikan dan pengajaran, ya, yang kaitannya dengan pengembangan pendidikan Islam. Mungkin sebelum kita masuk kepada poin-poin dari teori-teori tersebut, kita harus mengetahui dulu apa sih itu teori. Di mana teori itu adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh argumentasi. Itu adalah teori. Masuk selanjutnya kepada poin-poin dari teori-teori tersebut. Terdapat beberapa teori tentang pendidikan dan pengajaran yang memiliki relevansi pengembangan pendidikan Islam. Berikut adalah mungkin beberapa teori yang dapat saya sampaikan dari materi kali ini. Yang pertama ada teori behaviorisme, yang keduanya ada teori konstruktivisme, yang ketiga ada teori kognitivisme, yang keempat ada teori humanisme, dan yang kelima, yang terakhir ada teori pendidikan Islam. Next, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu teori behaviorisme. Apa sih itu teori behaviorisme? Teori behaviorisme ini teori yang menekankan pada peran stimulus dan respon dalam pembelajaran. Dalam konteks pendidikan Islam, guru dapat menggunakan pendekatan ini dengan memberikan intensi positif dan negatif. Contohnya seperti yang positif, intensi positifnya, jadi guru itu memberikan suatu tugas yang nantinya itu bisa mendapatkan apa? Bisa mendapatkan seperti contohnya hadiah kecil-kecilan. Nah, yang keduanya dari sisi negatifnya itu ketika ada yang salah, guru memberikan hukuman, tapi hukumannya yang tidak keras ya. Jadi hukumannya itu hukuman yang sebanding. Contohnya kalau di SD nih, hukumannya ke depan mengajarkan si murid yang kena hukuman itu membacakan surat-surat pendek di depan teman-temannya gitu. Dan untuk memotivasi siswa dalam memahami ajaran Islam dan melaksanakan kehidupan sehari-harinya. Jadi teori ini sangat berperan penting untuk menekankan kepada peran stimulus dan respon yang ada pada diri siswa. Oke, next. Yang kedua itu adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah teori yang sangat penting juga yang harus ada pada diri seorang pendidik. Mengapa teori ini sangat penting? Karena teori ini menekankan pada aktif siswa dalam membangun pengetahuan. Dalam membangun pengetahuan mereka seorang pendidik. Dalam konteks pendidikan Islam, hal ini dapat diterapkan dengan mendorong siswa untuk berpikir kritis, mengaitkan ajaran Islam dengan pengalaman pribadi mereka, dan juga bisa merenung makna ajaran tersebut. Jadi contoh mengaitkan ajaran Islam dalam pengalaman pribadi mereka tuh, jadi ketika mereka hendak makan, hendaklah berdoa sebelumnya. Ketika hendak akan memasuki WC atau memasuki masjid, mereka hendak berdoa dulu gitu. Yang ketiga yaitu
teori kognitivisme. Teori ini juga sangat penting dalam kehidupan seorang pendidik dalam menerapkan pengembangan ajaran Islam. Kenapa? Teori ini juga sangat penting karena teori ini fokus pada proses kognitif dan pemahaman dalam pembelajaran. Dalam pengembangan pendidikan Islam, pendekatan ini menekankan pada pemahaman konsep dan prinsip Islam. Secara penggunaan strategi pengajaran yang promosikan pemecahan masalah dan pemikiran analisis. Jadi teori ini membuat proses kognitif dan pemahaman di peserta didik dalam pembelajaran itu dapat lebih menekankan pada pemahaman supaya cepat paham, supaya cepat mengerti apa yang disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya. Oke. Selanjutnya yang keempat ada teori humanistik. Baik, teori humanistik ini menekankan pengembangan pribadi dan potensi siswa dalam pendidikan Islam. Hal ini berarti memahami dan mendukung perkembangan pribadi, moral, spiritual siswa serta membantu mereka mengidentifikasi tujuan hidup mereka dalam rangka ajaran Islam. Baik, yang selanjutnya yaitu teori pendidikan Islam. Teori ini khusus sangat bukan wajib tapi harus ada pada diri seorang siswa. Mengapa? Karena teori ini secara khusus berkaitan dengan pengembangan pendidikan Islam. Selain mencakup prinsip-prinsip Islam dalam proses pembelajaran, teori ini juga melibatkan pengajaran ajaran Islam, etika, akhlak, dan nilai-nilai Islam yang lainnya. Sebab ini teori pengajaran Islam ini juga bagian dari integral dari kurikulum. Baik everyone, jadi sangat penting kita untuk menggabungkan elemen-elemen dari berbagai teori-teori tersebut. Karena teori ini dalam pengembangan pendidikan Islam memungkinkan seorang siswa untuk memahami, menghayati, dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka. Selanjutnya ada hal-hal, poin-poin penting yang dapat diambil dari teori-teori tersebut. Jadi maksudnya pendidikan dan pengajaran juga memiliki peran kunci dalam pengembangan pendidikan Islam. Berikut adalah beberapa kaitan antara keduanya. Yang pertama itu ada pengajaran agama Islam. Pendidikan dan pengajaran ini digunakan untuk menyampaikan prinsip-prinsip dan ajaran Islam kepada siswa. Jadi di sini di pengajaran Islam ini guru memainkan peran penting dalam mengajarkan Quran, hadis, etika, akhlak, dan nilai-nilai Islam kepada siswa. Yang selanjutnya ada pengembangan kecerdasan sosial. Pendidikan Islam ini bukan hanya tentang pengetahuan akademik, tetapi juga tentang pengetahuan kecerdasan spiritual. Jadi, pendidikan dan pengajaran Islam membantu siswa untuk memahami dan merasakan hubungan mereka dengan Allah, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka terhadap Allah. Jadi, sangat penting kecerdasan spiritual ini untuk bisa menghubungkan antara hablum minallah itu. Yang ketiga yaitu pengembangan moral dan etika. Pendidikan Islam juga menekankan pentingnya perilaku dan etis dan juga moral. Kenapa? Karena pendidikan dan pengajaran ini membantu siswa untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai moral Islam sehingga mereka dapat
mengambil keputusan etis dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, yang selanjutnya yang keempat yaitu pemberdayaan siswa. Melalui pendidikan dan pengajaran, Islam diajarkan untuk berpikir kritis menggunakan ajaran Islam, merenungkan ajaran Islam dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri. Ini memberdayakan mereka untuk menjadi individu yang berpengetahuan, bertanggung jawab, dan kritis terhadap informasi-informasi yang mereka terima. Next, yang selanjutnya yang kelima yaitu pengembangan budaya Islam. Di pengembangan budaya Islam ini sebenarnya terbagi menjadi 3 pengembangan. Dalam pengembangan budaya Islam ini ada pengembangan keunggulan akademik dan juga pengembangan kepemimpinan. Tapi di sini yang saya cantumkan hanya pengembangan budaya Islam saja, karena mencakup ketiga tersebut. Mengapa? Jadi di pengembangan budaya Islam ini, pendidikan Islam membantu dalam pemeliharaan dan pengembangan budaya Islam. Melalui pengajaran siswa dapat memahami tradisi, seni, sejarah, dan warisan budaya Islam. Ya, jadi contohnya kita bisa menjalankan budaya-budaya Islam yang sudah tidak berjalan, contoh seperti tahlilan. Mungkin banyak di daerah-daerah lain yang sudah tidak ada tahlilan dan marhabaan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perucapan kata-kata saya yang bisa menyakiti perasaan kalian semua. Mungkin saya akan tutup saja presentasi kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.